Pernahkah kamu merasa seperti dunia ini tidak berpihak kepadamu? Seperti apapun yang kamu lakukan selalu terasa salah. Dan pernahkah kamu merasa ingin menyerah? Karena rasanya semua yang kamu lakukan tidak pernah cukup. Kalau iya, kamu tidak sendirian. Aku juga pernah ada di posisi itu. Posisi di mana setiap hari terasa berat. Setiap langkah maju terasa seperti berjalan di atas kaca yang bisa pecah kapan saja. Tapi tahukah kamu, justru dari titik itulah aku belajar sesuatu yang mengubah cara pandangku tentang hidup. Bahwa hidup bukan tentang menghindari kesulitan. Hidup adalah tentang menghadapi tantangan yang datang satu persatu, sampai akhirnya kamu sadar bahwa semua yang pernah menyakitimu, semua yang pernah membuatmu takut adalah batu loncatan yang membentuk dirimu hari ini. Dan itulah yang ingin kita bahas hari ini. Filsafat Stoikisme punya satu prinsip utama. Kamu tidak bisa mengendalikan apa yang terjadi padamu, tapi kamu bisa mengendalikan bagaimana kamu meresponnya. Dan dalam video ini, aku akan menunjukkan bagaimana Stoikisme bisa membantumu menghadapi tantangan dengan keberanian yang bahkan mungkin tidak pernah kamu sadari ada dalam dirimu. Jadi, jangan berhenti di sini. Tonton sampai akhir, karena di akhir video ini, aku akan memberimu sesuatu yang bisa mengubah cara kamu menghadapi hidup selamanya. Aku masih ingat satu malam di mana aku benar-benar merasa kalah. Waktu itu, aku sedang menghadapi sesuatu yang berat. Sesuatu yang membuatku merasa tidak ada jalan keluar. Aku duduk di kamar, menatap tembok kosong, dan berpikir, kenapa hidup harus seberat ini? Aku mencoba tidur, tapi pikiranku terus berputar. Semua ketakutan, semua rasa ragu, semua kecemasan datang secara bersamaan. Aku merasa gagal. Aku merasa tidak cukup baik. Aku merasa mungkin akan lebih mudah jika aku menyerah saja. Tapi di tengah malam itu, aku ingat satu kalimat dari seorang filsuf Stoik, yaitu Seneca. Dia berkata, kita lebih sering menderita dalam imajinasi kita daripada dalam kenyataan. Aku terdiam. Kalimat itu seperti menamparku. Aku sadar, mungkin masalahku tidak sebesar apa yang kupikirkan. Mungkin rasa takutku lebih besar daripada tantangan itu sendiri. Dan disitulah aku mulai berubah. Aku mulai melihat tantangan bukan sebagai penghalang, tapi sebagai ujian. Aku mulai bertanya pada diriku sendiri, kalau aku bisa melewati ini, apa yang akan terjadi? Dan jawabannya selalu sama. Aku akan menjadi lebih kuat. Dan disinilah aku sekarang, masih menghadapi tantangan, tapi dengan cara pandang yang berbeda. Aku ingin kamu juga merasakannya, karena hidup tidak akan pernah berhenti memberikanmu tantangan. Tapi kamu selalu punya pilihan. Apakah kamu akan terus bersembunyi, atau kamu akan berdiri dan menghadapinya? Tantangan adalah bagian dari hidup. Kalau kamu berpikir suatu hari nanti hidup akan bebas dari masalah, aku harus memberitahumu sesuatu. Itu tidak akan terjadi. Marcus Aurelius, seorang kaisar Romawi dan filsuf Stoik, pernah berkata, jangan berharap dunia akan menjadi lebih mudah. Sebaliknya, jadilah lebih kuat. Lalu apa artinya? Artinya adalah semakin cepat kamu menerima bahwa tantangan adalah bagian dari hidup, semakin mudah kamu menjalaninya. Aku pernah berpikir bahwa suatu hari nanti setelah aku sukses, semua akan menjadi lebih mudah. Aku akan bebas dari masalah, bebas dari rasa cemas, bebas dari ketakutan. Tapi aku salah. Dan nyatanya, semakin tinggi kamu naik, semakin besar tantangan yang akan datang. Jadi, apa yang bisa kita lakukan? Berhenti berharap dunia berubah. Sebaliknya, ubah dirimu, ubah caramu menghadapi tantangan.
Tantangan itu seperti ombak di lautan. Kamu tidak bisa menghentikannya, tapi kamu bisa belajar berselancar di atasnya. Kendalikan apa yang bisa kamu kendalikan. Banyak orang takut menghadapi tantangan karena mereka terlalu fokus pada hal-hal yang tidak bisa mereka kendalikan. Mereka takut gagal karena takut dengan pendapat orang lain. Mereka takut mencoba sesuatu yang baru karena tidak yakin dengan hasilnya. Mereka takut mengambil resiko karena takut kehilangan sesuatu. Tapi disinilah prinsip utama stoikisme berperan. Epictetus pernah berkata, ada dua hal dalam hidup, hal yang bisa kamu kendalikan dan hal yang tidak bisa kamu kendalikan. Kebahagiaan datang ketika kamu berhenti peduli pada yang tidak bisa kamu kendalikan dan fokus pada yang bisa kamu kendalikan. Dan ini adalah aturan hidup yang sangat penting. Misalnya, kamu tidak bisa mengendalikan apakah orang lain akan menyukaimu atau tidak. Tapi kamu bisa mengendalikan bagaimana kamu memperlakukan mereka. Kamu tidak bisa mengendalikan apakah kamu akan sukses di setiap usaha yang akan kamu lakukan, tapi kamu bisa mengendalikan usaha yang kamu berikan. Kamu tidak bisa mengendalikan apakah dunia akan memberimu kesempatan, tapi kamu bisa mengendalikan bagaimana kamu mempersiapkan diri. Saat kamu mulai memisahkan mana yang bisa kamu kendalikan dan mana yang tidak, hidup menjadi lebih sederhana. Kamu berhenti mengkhawatirkan hal-hal yang tidak bisa kamu ubah dan mulai fokus pada apa yang benar-benar bisa kamu lakukan. Keberanian adalah bertindak meski takut. Keberanian bukan berarti kamu tidak pernah merasa takut. Keberanian berarti kamu tetap maju meskipun takut. Hidup bukan tentang mencari kenyamanan, tapi tentang menjadi lebih tangguh. Dan satu-satunya cara untuk menjadi tangguh adalah dengan menghadapi tantangan yang ada di depanmu. Jadi, mulai sekarang, ketika kamu merasa takut, ketika kamu merasa ingin lari dari kesulitan, ingatlah ini. Tantangan ada bukan untuk menghancurkanmu, tapi untuk mengungkapkan siapa dirimu sebenarnya. Dan sekarang, setelah kamu tahu ini, apa yang akan kamu lakukan? Kalau video ini membuka matamu, jangan biarkan ini hanya jadi tontonan biasa. Ambil tindakan. Mulai hadapi tantangan yang selama ini kamu hindari. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini agar lebih banyak orang yang menemukan keberanian mereka. Jika kamu ingin lebih banyak pelajaran stoikisme yang bisa membantumu menghadapi kehidupan, tonton juga video lainnya di channel ini. Aku sudah membuat banyak konten yang akan membantumu menjadi lebih tangguh, lebih bijaksana, dan lebih siap menghadapi dunia. Dan sebelum kita tutup, aku ingin meninggalkan satu kalimat untukmu. Seorang manusia tidak dinilai dari seberapa banyak dia menang, tapi dari seberapa banyak dia bangkit setelah jatuh. Sekarang, saatnya kamu bangkit.